Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mari kita saling belajar tentang bagaimana mengatur campuran stasioner pada karburator, khususnya karburator Aisin, model Aisin. Jadi karburator ini juga banyak terpasang di kendaraan lain. Saya tidak hafal semuanya ya, tapi yang seperti ini namanya Aisin ya. Karena ada yang model Mikuni juga. Biasanya untuk Suzuki memakai Mikuni. Sepengetahuan saya kalau Mikuni itu jauh lebih mahal harganya daripada Aisin. Karena konstruksinya memang menurut saya lebih rapi dan lebih rumit. Kenapa campuran stasioner itu sangat penting? Sebagian besar penggunaan kita itu adalah di sirkuit low speed. Jadi kita dalam penggunaan sehari-hari itu 90% itu berada di area sirkuit putaran rendah yang semuanya melibatkan spuyer stasioner. Makanya campuran stasioner itu menurut saya kalau suatu bangunan adalah pondasi. Ketika campuran stasioner itu tepat, yang pertama kita dapatkan adalah tenaga yang optimal. Dan yang lebih penting lagi adalah efisiensi BBM. Dalam arti kita itu tidak mengiritkan yaitu teman-teman, tetapi membuat bensin itu benar-benar dibakar menjadi tenaga. Itu yang disebut efisiensi. Jadi pengertian spuyer yang diperkecil itu insya Allah tidak selamanya menjadikan irit. Karena apa? Akhirnya tenaga itu tidak akan kita dapatkan dengan optimal. Efeknya apa? Ya kita menambah injakan pedal gas. Dan itu berarti akan menambah asupan bensin, tetapi rasionya juga tetap berkurang. Akhirnya tenaga itu juga berkurang, maka kita juga akan tetap menambah lagi. Jadi yang lebih penting itu adalah ketepatan campuran di setiap RPM, atau lebih tepatnya lagi di setiap beban mesin. Di dalam campuran stasioner itu karena melibatkan spuyer stasioner, maka kita harus atur ya teman-teman. Jadi dari spuyer stasioner itu akan diatomisasi, dimasukkan udara lewat namanya air bleeder yang pertama yang ada di atasnya spuyer stasioner, dan belok ke sini sebelum masuk silinuit ada air bleeder kedua. Kedua jalur udara itu teman-teman akan mengatomisasi bensin menjadi suatu yang bergelembung, bukan cairan. Jadi ketika nanti disemprotkan di sini sudah berupa gelembung. Campuran itulah yang biasanya kita sebut campuran kaya atau campuran miskin. Campuran kaya itu artinya bensinnya terlalu banyak daripada udara. Tetapi sebenarnya rasio terakhir itu adalah campuran yang sudah kita anggap kaya atau miskin tadi dibandingkan udara yang lewat di skep gitu aja teman-teman. Itulah yang kita butuhkan di akhir. Jadi katakanlah kita sekarang ini membuat campuran yang kaya gitu ya, diatur dari air bleeder dan besarnya lubang spuyer stasioner. Nanti belum tentu ketika dicampur dengan bukaan skep itu akhirnya menjadi normal. Itu yang mungkin kita perlu pahami di situ, dan kita sebagai orang awam ya hanya bisa dengan uji coba. Kali ini saya akan mencoba mengecilkan spuyer stasioner. Berarti kan saya memiskinkan campuran stasioner. Nanti seperti apa? Setelah itu akan saya normalkan. Menormalkannya saya mengecilkan air bleeder supaya tidak miskin. Lah, campuran tadi saya usahakan jadi kaya gitu ya teman-teman. Tetapi apakah campuran yang kaya tadi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit? Ya itu teman-teman ya. Jadi campuran tadi kita anggap sebagai kualitas, tetapi kuantitasnya kita perkecil. Apakah nanti bisa mengimbangi bukaan skep? Akhirnya campuran yang akhir, rasio akhir itu apakah jadi kaya atau miskin? Itu mungkin yang agak membingungkan ya. Jadi begini teman-teman, campuran yang kita perlukan itu adalah ya rasio akhir perbandingan udara dan bensin. Tetapi bensin tadi sudah diatomisasi. Jadi bisa juga bersifat terlalu kaya dan terlalu miskin. Campuran awal tadi, gampangnya begitu teman-teman. Jadi nanti ada campuran awal dan yang
satunya adalah campuran akhir. Yaitu setelah campuran pertama tadi baru dicampur oleh udara dari skep. Itu sebenarnya yang kita butuhkan ya di situ. Jadi ini kita eksperimen aja teman-teman. Saya ulangi lagi, saya mengecilkan spuyer stasioner, artinya memiskinkan dengan lubang yang udara tetap tadi. Nanti kita coba seperti apa hasilnya. Kalau campuran terlalu miskin ya. Setelah itu nanti percobaan kedua, saya perkaya campuran stasioner awal tadi dengan bukan membesarkan spuyer stasioner, tetapi mengecilkan lubang air breather. Itu jadi langkahnya itu ada dua teman-teman, merubah ukuran spuyer stasioner atau merubah ukuran lubang air breather. Itu aja untuk memperkaya atau mempermiskin. Jadi rasio yang saya buat nanti, rasio awal itu normal atau sedikit lebih kaya, tetapi kuantitasnya lebih kecil karena spuyernya kan saya perkecil. Lah, apakah nanti itu masih bisa rasio akhirnya tetap normal dibandingkan dengan ini? Bukan udara. Oke, langsung aja kita coba seperti ini dulu. Campuran stasioner yang insya Allah ya ini normal, mendekati normal. Saya tidak berani menjamin sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah, apalagi saya itu cuma belajar, pemula banget. Ini menurut saya sudah normal ya. Seperti ini campuran yang sudah normal, baik stasioner maupun low speed dan primer. Jadi teman-teman, spuyer stasioner nanti itu ada yang kita nggak bisa ngontrol, yaitu jalur putaran rendah. Yaitu setelah stasioner gas kita buka sedikit, itu namanya putaran rendah. Itu kita tidak bisa mengaturnya lagi teman-teman. Hanya dari campuran pertama saja kita nggak bisa mengatur lagi. Ya karena apa? Itu ada lubangnya, di atasnya lubang idle pertigaan. Nah, itu lubang los saja, nggak diatur oleh baut. Yang diatur oleh baut adalah lubang yang paling bawah, lubang idle. Oke, nggak pakai lama, padahal sudah terlalu lama ya teman-teman. Terlalu banyak ngoceh. Kita start saja seperti ini, campuran insya Allah yang normal. Tapi pastikan ya teman-teman, mesin sudah kondisi panas. Jadi ini sudah saya jalankan tadi ya sekitar 5 menit. Intinya di suhu kerja. Campuran stasioner yang tepat seperti ini, insya Allah seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita setel baut angin atau setelan aimas itu tidak terlalu sensitif. Kalau kita buka full, dia juga akan ngedrop gitu teman-teman. Jangan yang dibuka full nanti tetap aja. Itu berarti campuran terlalu miskin. Coba kita tes dengan satu tube setelan angin ini, diputar ke kanan. Ya, sudah mulai ginjal. Kita kembalikan ke kiri. RPM tertinggi tetapi anteng. Ada yang bertanya berapa putaran? Tidak ada patokan teman-teman, karena itu tergantung kondisi mesin, kondisi karbu. Ini saya tadi membuka ke kiri 2 putaran dari yang mulai ngedrop tadi. Jadi bukan patokan putaran ya teman-teman. Tidak ada penjelasan di buku itu patokan putaran, tidak ada. Coba saya tambah lagi, buka ke kiri dari yang maksimal tadi ini, optimal. Sudah tidak ada perubahan ya teman-teman. Ada perubahan tapi sedikit sekali. Kita kembalikan lagi. Mana tadi mau mati di sini.
kita tes dengan jari. Jam turun RPM-nya malam. Nah, berarti insya Allah campuran saya ini kalau saya gini kan berarti kan saya perkaya. Masih termasuk agak miskin gitu teman-teman ya. Di sini, nah ini drop terlalu kaya, kurang udara, kebanyakan bensin. Harusnya segini teman-teman minyak saya ini. Oke, kita anggap ini sudah cukup normal. Dan kita tes ke putaran rendah, yaitu ketika gas sedikit, ketika skep sedikit terbuka, yaitu artinya kita gas sedikit. Teman-teman ngetesnya paling akurat pakai setelan ini aja, setelan idle, dinaikkan RPM-nya pakai ini, biar lebih tahu mana bagian yang gerenjel. Itu berarti kurang tepat. Kalau pakai ini biasanya masih ketipu. Dengan catatan ini saya lepas ya pompa akselerasi, karena pompa akselerasi saya ini sensitif. Kalau mau tangannya terampil nggak apa-apa di sini, pelan-pelan, maksudnya sedikit demi sedikit. Terutama yang di putaran rendah, setelah skep ini terangkat sedikit, terbuka sedikit, itu yang biasanya ada problem di situ. Karena lubang ini tidak diatur oleh baut, lubang putaran rendah. Nah, ini angkatan pertama gampangnya. Tetap harus halus. Ini masih ada gerenjel dikit punya saya ini. Terasa teman-teman. Getar. Terus sampai puyer primer membuka, venturi primer keluar bensin sedikit sampai juga keluar banyak. Tapi insya Allah yang pertama itu yang penting, baru keluarnya itu nanti drop terus naik lagi, atau drop mati. Kalau drop mati berarti terlalu kecil. Kalau drop terus naik itu biasanya terlalu besar. Teman-teman bisa melihat dari keluarnya itu. Waktu drop itu bisa langsung dicoba di sini. Makanya pakai ini paling enak teman-teman. Ini tidak saya praktekkan ya, karena nanti bikin bising ya. Karena putarannya cukup tinggi kalau sudah mau keluar puyer primer itu. Teman-teman pakai setelan ini idle aja. Nah, nanti waktu mulai keluar dari puyer primer dites pakai tangan. Kalau tambah stabil ditutup gini berarti primernya kurang besar gitu teman-teman. Kita nggak bisa mencoba kurangnya ya, kan harus bisa lebarkan lah. Itu kalau campuran terlalu miskin kita mudah melihatnya ya dengan ditutup itu. Tapi kalau campuran kaya ya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalau kita tutup nanti tambah parah ya, begitu berarti puyer primer terlalu besar gitu aja. Kalau memperkecilnya kan bisa, saya harus melebarkan udara, menambah udara, itu gampangnya. Taurut yang pertama yang penting putaran rendah, angkatan pertama enak ya. Terus di situ insya Allah campuran saya udah tepat, tapi di putaran rendah tadi sebenarnya masih kurang tepat, ada gerinjal sedikit. Jadi pas gerinjal tadi bisa kita tutup pakai tangan, apakah itu kurang, apakah terlalu miskin. Sekarang kita coba gas kejut tanpa pompa akselerasi. Ini yang normal ya seperti ini, kalau puyer primernya pas ngok gitu ya. Ketinggian stasioner saya karena udah panas.
Insya Allah udah pas. Ada ngok itu pas, berarti itu kurang. Nah, kurangnya nanti ditambah dengan pompa akselerasi gitu teman-teman. Karena sekalian saya tunjukkan ini bahwa nanti itu ada problem baru teman-teman, namanya jika gas dilepas itu ada yang drop, itu bisa dari setelan angin yang kurang membuka atau juga kebanyakan. Kenapa? Saat gas ditutup setelah kita gas ya, namanya deselerasi nutup ya. Saat menutup itu terjadi kevakuman yang sangat tinggi di area lubang idle, lubang yang diatur oleh baut stasioner. Makanya ada sistem emisi tadi teman-teman ya, salah satunya waktu itu dimatikan silinder karena kevakuman sangat tinggi itu menarik, menghisap lubang idle dengan sangat kuat. Nah itu dua problem kalau langsung ngedrop, bisa jadi kurang membuka, jadi kurang bensin atau kebanyakan bensin. Nah begitu teman-teman, bisa dipahami ya. Ketika ini kita lepas itu terjadi hisapan gampangnya yang sangat tinggi, kevakuman yang sangat tinggi di area lubang idle, lubang yang diatur oleh baut. Nah, biasanya ngedrop gitu teman-teman. Itu bisa dua, kebanyakan bensin atau kekurangan. Coba kita atur dari sini, lebih dibuka atau lebih ditutup. Ngedrop biasanya langsam enak, begitu tutup berubah, langsung ngedrop. Oke, sekarang kita coba dulu dengan tambahan pompa akselerasi. Nah ini saya masang dalam kondisi begini, kepecet ini, sehingga saya sangat sensitif. Nah itu kita semprot dikit mau mati. Sekarang kita coba dengan tambahan pompa akselerasi, tidak boleh ngok, artinya pas. Yang kurang tadi, kurang besarnya spuyer primer tadi ditutup oleh pompa akselerasi, kondensasi. Nah, insya Allah kurang besar sedikit punya saya spuyer primernya, karena memang mencoba kemarin pakai 101 kalau nggak salah itu. Saya biasanya pakai 110 teman-teman. Ini udah termasuk cukup normal. Nah ini tadi juga tambahan bensin ya, kita coba lagi. Nah tetap anteng, malah sedikit agak ngedrop ya, yaitu bisa jadi saya kebanyakan bukanya ini. Coba saya tutup sedikit ya, ini langsung aja kita praktekkan ya semuanya itu. Tadi kan membuka 2 putaran ya, setelah dari mau mati. Sekarang saya kembalikan dulu mau mati. Coba kondisi yang mau mati ini, karena saya tutup baut setelan angin, kita tes lagi. Gak usahakan mendekati mati gitu ya. Nah kita tes, bagus kan. Nah kita ngedrop ya, sebentar ya teman-teman, segera dilihat. Nah udah lama yang kembali normal ya, berarti tadi itu terlalu banyak saya buka gitu teman-teman. Ketika habis digas kita tutup seperti ngedrop. Nah ngedropnya tetap, tapi ngedropnya yang tadi itu sangat halus, terlalu banyak. Ini buktinya saya kecilkan, bagus, tidak ngedrop. Nah, setelah berapa detik kemudian baru sudah habis dan bensinnya sudah kevakumannya normal. Kita kembalikan lagi, mungkin cukup 1 putaran saya itu bukanya gitu teman-teman. Tas. Oke, kita praktekkan yang kita perkecil spuyer stasioner. Ini ada spuyer bekas dengan lubang atas 4. Ini saya
pencet pakai tang ujungnya, dan saya masukkan ini sebelum ditang tadi. Ini senar gitar ya, yang dari baja nomor 1 insya Allah. Ini saya masukkan baru kita tang. Jadi saya masukkan ini posisi seret, insya Allah ini mungkin ya di bawah 0,50, intinya di bawah biasanya. Ini nggak normal, ini sangat kecil termasuk ini. Tapi kalau menurut Pak Yanto katanya ya segitu, sebesar pirnya piston gitu, kayaknya sebesar ini teman-teman. Saya nggak punya rojokan yang akurat ya teman-teman. Nah, kita coba aja, ini insya Allah sangat kecil. Oke, kita coba lagi start tanpa merubah baut setelan angin, tanpa merubah setelan idle. Seperti apa memakai spuyer stasioner yang insya Allah sangat kecil sekali ini. Wah, langsung mati teman-teman. Ntar saya naikkan dulu setelan idle. Baru nanti setelan angin. Ginjal ini. Nah, naikkan dulu biar nggak mati. Nah, sangat tinggi teman-teman ini. Wah, susah ini sendirian ini. Saya tambah dulu bensinnya. Langsung kita setel anginnya. Wah. Ya ini teman-teman, kalau seperti ini kan sulit ya, katakanlah kita nggak tahu sebelumnya mobil ini seperti apa ya. Tapi kalau ada 2 orang kita bisa langsung tes ya, analisa. Coba saya tambah bukanya. Saya ingat-ingat ya teman-teman, karena ini kondisi sekarang nggak tahu. Nanti kalau nggak bekerja kita tutup lagi teman-teman. Nah, lumayan sudah hidup. Kita tambah tadi bukanya. Kalau jalan angin, coba saya buka lagi. Ke kiri berapa putaran ini nggak ngefek. Mau lepas ini udah. Nah, coba saya putar lagi ke kanan. Mau mati. Putar lagi ke kiri. Sudah mau lepas. Mau lepas ini. Tidak ada reaksi ya. Tetap ginjal. Nah, ini berarti kita akan tahu tadi kita memakai spuyer stasioner kecil, artinya campuran miskin. Kita perkaya dengan menutup ini. Wah, hampir tertutup rapat teman-teman. Baru normal. Saking kecilnya spuyer stasioner. Ini sudah kita nggak bisa lanjut ya teman-teman, kecuali merubah dulu. Nah, kita nggak bisa setel. Baut sudah kita putar-putar, tidak ada hasil. Itu analisanya ke sana. Bentar saya cari
kertas ya untuk membuktikan. Oke, ini sudah ada penutupnya. Ini enak ya, ini terhalang pompa akselerasi kurang segini tadi. Nah, kita potongnya ini dulu. Oke, di sini lumayan hampir tertutup. Tenaga kalau kita tes gasnya enak, di putaran rendahnya enak ya. Oke, kalau tidak pakai tapi perpindahannya masih oke teman-teman. Tapi perpindahan ke spuyer primer masih oke menurut saya. Nah ini geter. Perpindahan ke primer oke. Coba kita pasang akselerasi. Ini benar-benar sangat kecil ini teman-teman. Kita tahu tadi skep ini sudah terbuka cukup lebar ya, dari yang pertama dari spuyer yang normal. Nah ini nanti saya mau perkaya tetapi dengan tidak membesarkan spuyernya tapi memperkecil air bleeder, karena ini hanya percobaan. Nanti saya sumbat pakai timah aja teman-teman untuk lubang air bleedernya itu. Lupa, ini kan tadi belum dicoba gas spontan tanpa pompa akselerasi. Masih oke loh teman-teman, masih oke. Tutup gas juga enak, tapi cenderung lambat turunnya. Kita kecilkan dulu. Karena menghisapnya sangat tinggi aku vakuman ketika gas ditutup, habis gas buka itu. Karena spuyernya pas, kecil, nggak kebanyakan. Kan kita tutup malah nggak mati, langsung nggak drop ya, pelan gitu, lambat ngedropnya. Oke, kita coba pakai pompa akselerasi. Nah ini kayaknya saya bisa memperkecil ini teman-teman. Spuyer stasioner artinya apa ya, insya Allah lebih hemat teman-teman. Nah spuyer stasioner kita kalau berhenti lama gitu kan, kita sering menggunakan itu teman-teman. Tapi jangan lupa ini skepnya juga bukanya cukup besar. Artinya apa ya, nanti berarti spuyer primer juga gampang terbuka, karena untuk mengejar kekurangan di spuyer stasioner. Bentar, kita susah bautnya ini pakai tangan satu. Oke, kita coba memakai pompa akselerasi. Turunnya RPM lambat. Pas ini teman-teman, pas. Nah, sekarang saya coba memperkaya campuran stasioner dengan mengecilkan air bleeder. Kedua, ini sudah saya buka lagi. Nanti yang kita kecilkan ini teman-teman. Maaf ya tadi pronunciation-nya karena memang bahasa Inggrisnya juga jelek. Bukan air bleeder, nanti kira airnya bahasa Inggris ya teman, air bleeder. Jadi
lubang pemasukan udara kedua ini namanya air bleeder kedua. Air bleeder pertama yang di sini menghadap ke sana. Ini kita kecilkan. Nah, kalau Pak Yanto kan dipukul-pukul ya, tapi saya nggak berhasil teman-teman. Tapi ini saya akan untuk percobaan saja karena ini udah pas. Ya, saya coba saya masukin pakai ini aja, timah solder ini sampai berhenti aja di sini, aman kok ini. Saya potong agak menonjol sedikit, nggak apa-apa karena di atasnya ini ada lubang ya teman-teman, masih ada jarak sedikit. Kan masuk di sebelahnya selenoid ya, ini saya taruh agak ke bawah ini. Saya sampaikan teman-teman cukup hati-hati ya untuk bongkar pasang tutup ini. Itu memasang pompa akselerasi ya, klepnya dikeataskan dulu, jangan sampai ketekan, takutnya ini pemberat sama pelor loncat ke sini. Dan pir ini penahan dicandolkan di sini aja, nanti kalau lepas di bawah itu agak susah masangnya. Oke, saya potong dulu, kita perkirakan aja, yang kita nggak tahu lubangnya seberapa ini. Kita tes, kita pasang lagi. Ini namanya saya memperkaya campuran stasioner pertama, gampangnya gitu teman-teman. Karena nanti campuran keduanya ya perbandingan total tadi keluarannya dibandingkan dengan udara yang lewat di sini, lewat skep itu aja gampangnya. Jadi ini kualitas campuran pertama saya perbaiki, kualitasnya dijadikan normal, tapi kuantitasnya jadi kecil. Nah, karena kan memakai spirenya kecil, nah itu nanti apakah pengaruh gitu teman-teman, antara kualitas yang normal tetapi kuantitasnya kita perkecil jumlahnya. Oke, saya pasang lagi tutupnya. Oke, kita tes lagi setelah terpasang sumbat di air bleeder kedua memakai timah tadi. Ini tidak saya rubah-rubah setelan idle dan setelan IMAS-nya, bahwa setelan angin seperti apa. Perkiraan ya teman-teman, tapi kan sedikit sudah merubah ini. Apakah kita bisa memakai kualitas yang sama tetapi kuantitasnya lebih kecil? Nah itu teman-teman, stabil ya. Nah, stabil lagi kita tutup, dan masih kurang kayaknya, kurang sumbatnya, kurang banyak. Ini udah lumayan ya. Idle-nya coba saya turunkan. Bisa kembali seperti tadi kayaknya nih. Nah ini kan perlu kita ingat kalau percobaannya kita putar berapa gitu. Namanya percobaan ya, di data. Oke, kita setel anginnya, kita tutup dulu ke kanan. Tadi ini hampir keluar. Nah ini mulai mau mati. Kita balik ke kiri. Masih tahu miskin kan teman-teman ini ya, stabil ya. Nah saya tutup tadi. Ini kan percobaan sudah ada tanda-tanda karena kita memperkecil ya, bisa buat pengalaman teman-teman. Kita carinya di mana yang agak stabil, nggak sindat-sindat ini. Oke ya, kita anggap normal gitu aja lah. Campuran sudah mendekati normal, tapi kuantitasnya kita perkecil. Bensinnya kita cekik. Enak ini angkatan sama. Malah ini hampir menutup ya ini.
Nah itu mungkin bisa menjelaskan ya, kalau spuyer terlalu kecil tapi tidak buntu ya teman-teman, itu kayaknya skep hampir tertutup itu masih bisa hidup. Karena apa? Pasti ada sumbangan angin, itu angin palsu itu pasti ada. Apalagi ini posisi PCV terpasang, yang sebelah sini nggak terpasang, itu buka loh PCV itu, tapi kecil sekali, mempermiskin. Coba nih saya ambil ya. Nah, langsung turunkan putarannya. Nah, ketambahan udara sedikit. Coba nanti kita buat jalan ini, ada yang tertutup ini halus ya perpindahnya. Sawah ini masih oke teman-teman saya, dengan kualitasnya yang sama, campurannya spuyer primer dengan air bleeder kita normal kan masih kurang kaya ya, tapi karena kita perkecil spuyernya berarti bensinnya kan diperkecil, jadi kuantitasnya kita turunkan tapi kualitasnya kita samakan. Nah, ini seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini insya Allah bisa irit teman-teman. Karena apa ya, kita waktu berhenti perpindahan biji, deselerasi, bensin tidak banyak terhisap karena memakai fuel stasioner yang kecil. Cuman mungkin pagi hari kita startnya perlu pojok dada. Ini hanya kurang sedikit saja kaya, artinya sumbat saya kurang besar tadi, sumbatannya kurang banyak, kurang perkecil lubang air bleeder. Tetapi tentunya ada batasannya ya, spuyer perkecil itu. Menurut saya nggak enak kalau terlalu kecil ya, itu potensi rawan buntu. Kita coba ini. Oke ya, masih ada ngok sedikit, tambah akselerasi ya, tambah bagus. Kalau pompa akselerasi saya beda karena selalu ngecerot ya. Kalau gas urut aja masih pas teman-teman. Gas spontan tambah pas. Cuman untuk ngetes itu teman-teman, kecepatan cruising ya diputar pakai obeng aja. Ya, itu tahunya nanti gimana tepatnya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita peroleh dari melakukan perubahan-perubahan tadi. Teman-teman bisa mengamati sendiri ya, namanya eksperimen seperti itu teman-teman, pasti trial dan error karena kita awam teman-teman. Tapi insya Allah dengan mengamati perubahan-perubahan tadi, kita nanti bisa mengatasi bila ada problem di karburator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.